Okay, hello everyone, good morning. Well, let me introduce myself. My name is Kak Holila, and then here I teach biology, but besides that, I also have a passion on learning and sharing my knowledge about like English. So I graduated from Human Ecology faculty from Bogor Agricultural University, and then I already got my IELTS certificate, International English Language Testing System. So I have achieved my score with good score from the IELTS, and furthermore I also have a passion on learning other international languages such as Korean, and then I already achieved my TOEIC certificate, which is test of proficiency in Korean. And so here today I want to share, and I want to let you know about the English subject. So here I collected some questions from UMPTN. So let's get started. Okay. So as you see the question here, so the question is from UMPTN 1997. Jadinya pertanyaan ini berasal dari UMPTN tahun 1997, teman-teman. So the question is, as you see, the director wants the result of the research blah 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 at the regional meeting. Oke, nah pilihannya bisa teman-teman lihat di sini. Yang A, to present, B, to be presenting, C, is to present, yang D, to be presented, and E, to have presented. Nah, jadi di sini teman-teman harus membreakdown dulu apakah ini termasuk ke dalam kategori simple present tense ataukah simple past tense-nya. Jadi kalau teman-teman ingin memilih pilihan dari mengenai tenses untuk passive voice, ada baiknya untuk yang beginner dia harus mengubah dulu kalimat tersebut ke dalam active voice atau kalimat aktif gitu. Karena berhubung tadi pertanyaannya adalah the director wants the result of the research. Jadi bisa kita ketahui the director wants, ya, the director wants. Nah, jadi the director wants ini bisa dilihat oleh teman-teman dari the director wants. Jadi the director wants. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada S. So, ini termasuk apa nih kira-kira teman-teman tensesnya? Simple present tense kah, simple past tense kah, atau simple future tense? Saya kasih 3 pilihan. Kira-kira apa? Ya, benar sekali. Ini termasuk ke dalam kategori simple present tense. Nah, jadi berhubung ini simple present tense, maka teman-teman akan menggunakan formula rumus dari simple present tense. Rumusnya ada yang masih ingat? Nah, untuk Ayu Dewi, ini di plus verb berapa kira-kira kata kerja keberapa? Kata kerja pertama. Nah, di kata kerja pertama ditambah dengan objek or complement. Jadi objek itu adalah objek yang dibicarakan dalam kalimat. Jadi the director wants the result. Jadi the result di sini adalah sebagai objeknya. Nah, lalu komplement. Komplement itu apa, Kak Holila? Nah, komplement itu adalah seperti adverb, adverb of time, adverb of place, dan adverb of frequency. Jadi kalau adverb of time, jadi di mana nih? Apakah di university, in the university, terus kapan ini? On Tuesday, atau seberapa sering? Adverb of frequency-nya bisa jadi always, selalu, bisa jadi often, sering, bisa jadi rarely, jarang gitu. So, teman-teman
pilihannya itu Ayu Dewi, bisa disingkat Ayu Dewi ya, yang Ayu Dewi nama artis. Nah, jadi plus verb one plus object or complement. Nah, untuk yang he, she, it, he, she, and it plus verb one sama plus verb one karena kita membicarakan mengenai simple present tense. So because we talk about simple present tense, so the verb is on first condition. So verb one. But then the difference is, perbedaannya adalah untuk he, she, it, setelah teman-teman meletakkan verb one, maka teman-teman harus meletakkan s or es plus object or complement. Yang seperti apakah yang s or es itu? Nah, untuk contoh dalam kalimat ini adalah wants. Want artinya apa? You want to do something, you intend to do something. Jadi kamu ingin melakukan sesuatu. Jadi berhubung ini wants-nya adalah verb di sini, kata kerja. Jadi kalau seandainya direkturnya pun seandainya ingin memanggil, jadi kalau seandainya menggunakan kata ask, jadi teman-teman harus menambahkan s di belakangnya. Asks. S teman-teman. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ingin makan, contohnya direkturnya ingin makan spaghetti, the director eat. Jadi tidak bisa eat karena the director di sini termasuk ke dalam kategori he, ya. Jadi teman-teman harus menambahkan s. Jadi di sini the director eats, begitu. Nah, ini untuk dalam bentuk active voice. Kita belum masuk dalam passive voice. Ini untuk active voice-nya. The director wants the result. The director asks me. The director eats spaghetti. Nah, untuk merubahnya, setelah teman-teman membreakdown dia ke dalam active voice, maka sekarang saya akan munculkan formula dari passive voice. Formula passive voice. Formulanya sangat simpel sekali teman-teman, yaitu ini tadi Ayu Dewi Hidayat, dia termasuk ke dalam subject. Jadi subject plus to be. Pastinya teman-teman sudah tahu ya to be, karena kita membicarakan mengenai simple present tense di sini, maka to be-nya adalah is, am, dan are. Oleh karena itu di sini is, am, are. Lalu plus verb 3. Ya, teman-teman harus menggunakan verb yang ketiga, bukan verb pertama lagi, tapi verb 3. Ini. Nah, lalu ditambah sama object or complement plus by. Ya. Jadi teman-teman di sini menggunakan by. Setelah menggunakan by, lalu teman-teman tambahkan objek atau complement. Maaf, yang ini bukan langsung objek ya. Ini by, lalu tambah objek or complement. Nah, kalau seandainya kita ingin kembali ke soal, the director wants the result, pilihannya to present, ataukah to be presenting, ataukah is to present, ataukah to be presented, ataukah to have presented. Nah, jadi teman-teman lihat rumus formula untuk yang passive voice. Jadi itu ada subjek. Jadi subjeknya the director wants the result. Sudah, dalam satu kata itu. The director wants the result. Nah, setelah subjek harus ada to be. Teman-teman harus lihat to be. Jadi pilihannya yang mana yang ada kata-kata to be? A, B, C, D, or E. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa to present tidak memiliki B, maka pilihannya adalah yang B. Jadi bisa to be presenting karena ada to be, tapi is to tidak bisa. Nah, lalu yang selanjutnya to be, kan mengikuti ya, to be. Nah, maka ini juga bisa pilihannya. Tapi tidak bisa untuk to have presented. Tapi kata Kaholila harus is MR gitu. Nah, is MR ini akan kamu gunakan jika dia berada di setelah pas berakhir dengan subjek. Berhubung ini merupakan satu kesatuan kalimat,
yang merupakan kalimat majemuk kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi the director wants the result, ini satu kesatuan sebagai subjek. Nah, jadi dia untuk menjelaskannya to be. Jadi direktur ingin hasilnya, kalau dalam bahasa Indonesia ingin disajikan. Jadi ingin disajikan. Jadi kalau ingin disajikan to be. To be. Nah, semua kata kerjanya menggunakan present, menyajikan. Jadi bagaimana caranya dia dari menyajikan berubah menjadi disajikan. Oleh karena itu, teman-teman membutuhkan verb ketiga. Verb ketiga di sini yang mana? Present itu verb pertamanya present, presented, presented. Jadi sama seperti book, books, books. Atau bisa juga wait, waited, waited. Jadi untuk yang pertanyaan ini, yang ada setelah to be diikuti dengan verb ketiga. Kira-kira yang mana? Kalau yang pilihannya tadi B, to be presenting, ini verb ing, ing, right? Jadi bukan ini. Nah, sekarang kita lihat yang B, to be presented, fit. Jadi ada dalam bentuk verb ketiga, maka jawaban yang benar adalah ya, benar sekali. Jawabannya yang benar adalah B, to be presented. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, so now we will move to another number. Jadi kita akan berpindah ke nomor selanjutnya, yaitu nomor kedua. Nah, soal untuk nomor kedua teman-teman bisa lihat ini, yaitu you seem to be waiting for something these days. That's true. I am waiting bla 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 for an interview. Nah, jadi ada pilihannya. Yang pertama A, called, B, to call, C, be called, D, calling, and D, to be called. Jadi ada seseorang yang sedang menunggu apa ini yang dia tunggu, bla 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 interview. Dia sedang menunggu bla 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 interview. Nah, jadi teman-teman bisa membreakdown lagi. Tadi rumusnya sudah disajikan. Saya akan kembali tuliskan formulanya. Formula dari passive voice, yaitu subjek, jangan lupa, plus to be. Plus verb keberapa nih? Tadi yang sudah saya jelaskan. Verb pertama, kedua, atau ketiga? Ya, benar. Verb yang ketiga. Plus by untuk mengikuti. Dan yang terakhir, object or complement. Nah, berhubung sudah lengkap formulanya, rumusnya di sini, maka I am waiting for bla bla bla. Apa nih pilihannya? Jadi I am waiting bla 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 for an interview. Nah, kira-kira kalau teman sedang melamar pekerjaan, maka apa sih yang teman tunggu untuk dihubungi biasanya? Karena kalimat pasif dihubungi, dari menghubungi berubah imbuhan meng menjadi dihubungi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia simpelnya imbuhan atau awalan meng akan diubah menjadi imbuhan di. Tetapi berbeda untuk bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris teman-teman harus perlu merubah kata kerjanya, verbnya. Apakah dia regular verbs ataukah irregular verbs? Lalu apakah dia verb pertama, verb kedua, atau apakah verb ketiga? Nah, berhubung I am waiting bla bla bla, maka tadi sudah lihat to be. Teman-teman harus lihat apakah ada yang tidak to be. Nah, untuk yang A, called. Belum benar teman-teman, karena tidak ada to be-nya, maka harus ada to be menyertai verb 3. Jadi yang A masih belum tepat, yang B, to call, untuk menelpon. Belum ada B-nya ya, berarti belum benar. Untuk yang C, be called, benar ada B-nya, tapi tidak ada to-nya, maka pilihan yang C belum benar. Yang D, calling, sangat jauh sekali ya, tidak mengikuti formula dari passive voice-nya, maka ini termasuk dalam verb ing karena berakhirkan ing or ing. Maka yang terakhir to be called. To be called, ya, called berubah menjadi called,
dan told. Untuk verb pertama, verb kedua, dan ketiga. Told, told, told. Maka yang tepat ada E. I am waiting to be called for an interview. Saya sedang menunggu untuk dihubungi mengenai interview. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang we move on to next number. Okay, so now we move to number 3. Kita akan pindah ke nomor berikutnya. Nah, teman-teman bisa baca lebih dahulu ya. Nih, soalnya. Oke, soal selanjutnya. Potatoes, now a major source of food worldwide, to blah 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 to Europe by the Spanish in the 16th century. Nah, pilihannya teman-teman bisa lihat. A. Were brought. B. Had been brought. C. Were being brought. D. Brought. Dan E. Had brought. Nah, berhubung tadi kita sudah mempelajari mengenai simple present tense, maka saat ini untuk berikutnya kita mempelajari mengenai simple past tense. Nah, formula untuk active voice-nya akan saya tuliskan di sini. Jadi tadi yang pasti untuk dalam setiap tesis teman-teman pasti akan memulai dengan subjek. Nah, kasus yang sangat menarik untuk simple past tense, berhubung dia menceritakan mengenai sesuatu yang sudah lampau terjadi, maka teman-teman tidak bisa menggunakan verb pertama. Oleh karena itu teman-teman harus menggunakan verb yang kedua. Benar sekali. Nah, jadi teman-teman, subject plus verb to plus apa? Ya, benar sekali. Objek atau komponen. Oke, nah sekarang saya akan berikan contoh berdasarkan kalimat pasif ini. Maka pertama-tama kalimat pasifnya akan saya ubah ke dalam kalimat aktif dulu. Jadi tadi membicarakan mengenai potatoes dibawa ke Eropa. Jadinya Spanish oleh masyarakat Spanyol. So the Spanish brought potatoes. Nah, jadi teman-teman bisa lihat verb keduanya di sini adalah brought, yang berasal dari bring. So, verb pertamanya bring, verb keduanya brought, verb ketiganya brought. So, bring, brought, brought. Nah, jadi berhubung ini dalam posisi active voice, nah untuk formula dari passive voice untuk simple past tense seperti berikut. Yang pasti tadi harus dimulai dari subjek, jangan lupa ya. Oke, nah tadi kita sudah membahas mengenai setelah subjek adalah to be. Nah, apa sih keholilah to be-nya? Nah, kalau simple present tense tadi kita membahas bahwa ada 3 nih teman-teman, yaitu is, am, dan are. Jadi is, am, are. Tapi untuk simple past tense teman-teman harus menggunakan bentuk lampau dari is, am, are, yakni was and were. Nah, setelah to be, jangan lupa verb keberapa. Karena kalau simple past tense menggunakan verb kedua, tetapi untuk setiap passive voice dan all passive voice menggunakan verb ketiga. Nah, terkadang ada yang tidak membutuhkan objeknya, tapi ada juga kalimat yang membutuhkan objek. Tapi lengkapnya saya akan tuliskan di sini agar teman-teman tidak bingung. Plus by, plus object or component. Nah, kembali ke soal. The Spanish brought potatoes. Maka ini dibalik. Si potatonya
Jadi orang Spanyol membawa potatoes, tapi dibalik. Potatoes dibawa oleh orang Spanyol. Maka kalimatnya akan berubah menjadi potatoes. Nah, teman-teman membutuhkan to be. To be-nya tadi kita sebutkan was atau were. Nah, teman-teman harus menghitung apakah si subjek itu singular, apakah tunggal, ataukah plural, yaitu jamak. Jadi apakah singular or plural, apakah tunggal atau jamak. Berhubung ini potatoes, jadi there is an es at the end, menandakan jamak plural. Jadi potatoes tidak menggunakan was, tetapi menggunakan were. Potatoes were. Lalu kalimat bring, membawa, berubah menjadi dibawa, sehingga bring, brought, brought. Potatoes were brought. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan by. Oleh siapa dibawa? By the Spanish. Jadi sudah muncul jawaban dari sini. Jadi teman-teman bisa lihat A were brought, B have been brought, C were being brought, D brought, dan E have brought. Maka jawaban yang benar adalah, ya benar sekali, jawaban yang benar adalah A were brought. Oke, nah teman-teman tadi kita sudah mempelajari mengenai simple past tense. Nah, sekarang kita pindah ke nomor berikutnya. Ini kita akan mempelajari tenses yang baru lagi. Tapi teman-teman tetap stay tune ya bersama Kak Holila. Nah, sekarang kita akan mempelajari nomor 4. Teman-teman bisa lihat soalnya di sini. Ini. Nah, soalnya adalah hasn't Anita submitted her report yet? I don't think so. It bla bla bla. Nah, jadi it ini kira-kira apa nih? I don't think so gitu. Jadi ada pertanyaan, loh bukankah Anita sudah mengirimkan laporannya? Tapi dijawab dengan temannya Anita bahwa saya pikir tidak begitu. I don't think so. It bla bla bla. Nah, ini dia meminta disajikan dalam bentuk passive voice lagi teman-teman. Nah, tapi berhubung di sini dia ada membahas mengenai present continuous tense, maka saya akan menuliskan formula dari present continuous tense. Present continuous tense adalah sesuatu yang membahas mengenai sesuatu yang sedang dilakukan oleh seseorang. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya ya. Kembali lagi ke rumus awal. Formulanya yang pertama yang pasti adalah subject. Saya persingkat ya, S saja. Oke, setelah subjek adalah to be. Karena ini membahas mengenai present, sesuatu yang present continuous tense, maka to be-nya itu adalah is, am, dan are. Nah, setelah teman-teman menuliskan subject plus to be plus verb ing. Lalu jangan lupa yang terakhir plus object or complement. Nah, teman-teman sudah selesai di sini. Karena itu, nah sekarang kita akan melihat pilihannya. Berarti pilihannya mengatakan bahwa laporan tersebut sedang dicetak, print. Ya, teman-teman bisa lihat kata kerjanya printing, printed. Jadi verb pertama dari printing atau printed adalah print. Jadi the report is,
Anita is printing the report. Nah, jadi kalau dalam bentuk present continuous tense, Anita is printing. Anita sedang mencetak the report. Jadi is dan in-nya menandakan sedang mencetak, sedang melakukan. Sedang melakukan apa? Sedang mencetak. Sedang mencetak laporan. Nah, teman-teman harus merubah yang tadinya objek, diubah posisinya menjadi subjek. Jadi the report nah, teman-teman membutuhkan to be. Intinya apa nih the report? Karena Anita itu adalah sebagai she, maka the report di sini sebagai it. Maka menggunakan to be yang sama, yaitu is. The report is. Nah, teman-teman tidak bisa menghilangkan verb ing yang ada di dalam kalimat pertama dalam bentuk present continuous tense. Oleh karena itu tetap harus dimasukkan. Karena teman-teman membutuhkan to be tadi, jadi the report is, be-nya itu diubah menjadi being. Ini tidak ada yang dihilangkan. Si printing berubah menjadi being. Oleh karena itu si print-nya diubah menjadi apa? Diubah menjadi verb ketiga. Karena teman-teman membutuhkan verb ketiga dalam passive voice. Jadi jangan lupa verb ketiga digunakan selalu dalam passive voice. Jadi the report is being printed by Anita. Nah, sekarang kita kembali ke pilihannya. Teman-teman bisa lihat A, be printing, B is printing, C printed, D to be printing, dan E is being printed. Maka jawaban yang benar adalah is being printed. Jadi jawaban yang benar adalah E. The report is being printed. Oke, so we go to the last number. Nah, kita akan kembali ke nomor terakhir. Nah, jadi teman-teman tetap harus fokus ya bersama dengan Kak Holila. Nah, teman-teman bisa lihat soal untuk nomor terakhir atau soal nomor kelima ada di dalam hadapan teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah I would like to book 3 standard rooms for next week, please. Dan jawaban dari si pihak hotelnya adalah I'm sorry sir, our hotel bla 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 until the end of the month. Nah, pilihannya adalah yang A, it is fully booked. Yang B, we book it fully. Yang C, is fully booked. Yang D, booking it fully. Dan yang E, to be fully booked. Nah, kita kembali lagi ke formula dari passive voice. Teman-teman pastinya belum lupa ya formulanya. Nah, teman-teman tidak boleh lupa formulanya yang pertama pasti adalah subject. Subject plus to be. Setelah to be menggunakan verb. Verb berapa nih teman-teman? Verb pertama, kedua, atau ketiga? Benar sekali, verb ketiga. Dan jangan lupa kalau teman-teman membutuhkan objek sebagai penjelas orang yang dikenai pekerjaan, itu menggunakan by plus object or complement. Nah, kembali ke soal yang teman-teman bisa lihat di atas ini. Jadi pihak hotel menjelaskan kepada orang yang ingin melakukan reservasi bahwa our hotel is bla bla bla. Apa nih kira-kira jawabannya? Until the end of the month. Jadi teman-teman kalau menggunakan our hotel it is fully booked, sudah pasti tidak benar, karena teman-teman tidak membutuhkan subjek it lagi, karena si pihak hotel sudah mengatakan our hotel. Jadi our hotel adalah sebagai subjeknya.
our hotel bla bla bla. Jadi yang A tidak benar. Yang B, we book it fully. Our hotel sudah menjelaskan subjek, jadi teman-teman tidak menggunakan subjek lagi ini. Nah, untuk yang C, our hotel is fully booked. Jadi our hotel sudah di book, sudah direservasi, sudah ada dipesan. Jadi is fully booked, sudah dipesan, sudah benar-benar penuh dipesan. Jadi C bisa kemungkinannya, dan kita ke D, booking it fully. Tidak mengikuti aturan teman-teman, karena tidak mengikuti aturan to be plus 3. Sedangkan ini booking langsung verb ing, so jawabannya bukanlah D. Kita kembali ke yang E, to be fully booked. Ini sangat mencurigakan ya. Jadi bisa saja jawabannya is fully booked atau to be fully booked. Jadi kira-kira yang mana nih teman-teman? Nah, berhubung di sini kita mengatakan to be adalah is MR dan our hotel di sini adalah penggantinya it, maka teman-teman bisa menggunakan our hotel itu sebagai is, karena our hotel adalah it. It is fully booked. Jadi jawaban yang benar adalah C. Our hotel is fully booked. By the end of the month. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah C. Nah, mungkin itulah pemaparan mengenai passive voice dari saya, Kak Holila. Saya harap teman-teman akan mendapatkan new insight. I hope all of you will get new insight from my explanation about passive voice. And then until next time, see you. Bye.